Sebelum menghadiri peluncuran Senter Siap 1500813, Gubernur DKI Pramono Anung meninjau JPO Rasuna Said Jakarta Selatan yang sempat viral belakangan ini. Gubernur Pramono memutuskan membongkar salah satu JPO. Keputusan ini diambil Gubernur Pramono usai berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga, Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, serta Dinas Kominfotik. Pramono juga mengecek langsung kondisi JPO yang sempat viral di media sosial dengan sebutan JPO Love-Hate Relationship karena lokasinya berdekatan namun tidak saling terhubung. Saya sudah memutuskan bahwa yang satu akan kita bongkar. Alasannya adalah karena yang satu itu betul-betul tidak ramah terhadap disabilitas. Sehingga kalau kita sambungkan ada beda tinggi yang cukup tinggi, sehingga itu menyebabkan masyarakat yang menyandang disabilitas tidak bisa memanfaatkan lokasi atau tempat tersebut. Maka kami akan membongkar yang lama, kemudian hanya ada satu yang baru, dan yang baru nanti sepenuhnya maintenance-nya kita perbaiki, kita permudah, termasuk lift dan sebagainya yang sudah ada, kita lakukan pengecekan sehingga mudah-mudahan tidak lagi love and hate, tidak lagi love and love-nya satu aja, love satu yang baru. Puslapfor Polri turun tangan usut penyebab kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Tim Puslapfor akan mendalami penyebab kebakaran dari lantai 11 hingga 16 gedung Bapenda Jakarta. Tim Pusat Laboratorium Forensik Polri turut dilibatkan untuk mengusut penyebab kebakaran gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta pada Jumat malam. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Robi Heri Saputra mengatakan tim Puslapfor sudah berada di lokasi sejak malam. Robi menjelaskan tim Puslapfor belum dapat memasuki gedung karena petugas pemadam masih melakukan penyisiran dan pendinginan di dalam gedung. Setelah petugas pemadam memastikan kondisi gedung aman, tim Puslapfor baru dapat masuk untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari sumber maupun penyebab kebakaran. Untuk penyebab nanti akan kita ketahui setelah dari pemeriksaan olah TKP dan TPTKP dari Puslapfor Polri. Namun saat ini tim Puslapfor masih menunggu hasil atau selesainya penyisiran dari damkar. Jadi nanti masih ada satu tim damkar yang di atas masih melakukan penyisiran. Nanti kalau sudah dinyatakan aman untuk polisi masuk dan melakukan TPTKP dan olah TKP oleh Lapa Polri, baru kita akan masuk. Sementara seorang pekerja terjebak di lantai 15 saat kebakaran melanda gedung Bapenda DKI Jakarta. Korban dibawa ke Rumah Sakit Tarakan untuk mendapatkan perawatan. Gedung Bapenda DKI Jakarta memiliki 16 lantai. Kebakaran melanda bagian gedung dari lantai 11 hingga lantai 16. Petugas pemadam kebakaran masih mendeteksi adanya titik panas di gedung Bapenda DKI Jakarta. 24 mobil damkar dikerahkan untuk melakukan proses pendinginan. Imbas kebakaran yang melanda gedung Bapenda DKI Jakarta, Jalan Abdul Muiz Petojo Selatan, Jakarta Pusat sempat ditutup. Lalu lintas yang mengarah ke gedung Bapenda DKI Jakarta ditutup dengan kon atau pembatas. Selain jalanan, beberapa fasilitas lainnya seperti SPBU tepat di samping gedung Bapenda DKI Jakarta juga ditutup. Dari Jakarta, Selena Yahya, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut kebakaran gedung Dispenda Jakarta berdampak pada pengaturan lampu lalu lintas di Jakarta karena salah satu ruangan yang terbakar adalah milik Dinas Perhubungan. Namun data perpajakan tersimpan aman karena sudah sistem digitalisasi. Sedangkan hal yang berkaitan dengan data perpajakan sama sekali tidak menghadapi masalah karena sudah digitalisasi. Sehingga dengan demikian untuk hal yang berkaitan dengan kepentingan atau keperluan penarikan pajak dan sebagainya oleh Bapenda tidak terganggu. Yang memang akan sedikit terganggu dalam beberapa hari ke depan ini adalah hal yang berkaitan dengan pengaturan di Dinas Perhubungan, terutama di perempatan yang menggunakan traffic lights. Kan memang kadang-kadang bisa diatur dari jauh, bisa otomatis.
dan beberapa nanti kami akan tebelin dengan orang yang secara langsung bertugas. Pemirsa, penertiban pedagang kaki lima di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara ricuh. Pedagang yang bersikeras bertahan di lokasi terpaksa ditindak tegas Satpol PP. Sejumlah pedagang kaki lima di kawasan Tanjung Balai, Sumatera Utara melakukan perlawanan saat petugas Satpol PP Kota Tanjung Balai melakukan penertiban. Warga yang bersikeras bertahan di lokasi terpaksa ditindak tegas hingga akhirnya terjadi kericuhan dan nyaris baku hantam. Tajul Abrar, asisten Setdako Tanjung Balai, mengatakan pemerintah tidak melarang pedagang untuk berjualan di kawasan lapangan pasir di pusat inti kota. Namun petugas memberikan batas waktu dari sore hingga malam hari dan lapak dagangan langsung dibongkar untuk menjaga keindahan kota dan tidak kumuh. Pemerintah kota mengizinkan para pedagang untuk berusaha dari mulai jam 5 sore sampai dengan tengah malam. Artinya kita tidak melarang pedagang berjualan. Namun karena ini memang bukan seperti pajak bahagia, ini bukan perbuatan menawan, ada pengaturan. Orang tuh datang rame-rame. Tidak ada mengkasih orang berpikir kemana kami harus turun, kemana kami harus bertempat menyimpankan. Kalau disuruh kami menyimpankan di belakang sana, di situ gudangnya pesabu dan pencuri. Kalau kami taruh di situ, selalu barang kami hilang. Meski sempat terjadi ketegangan, pedagang akhirnya memindahkan lapak jualan mereka. Pemerintah berharap pedagang dapat mengikuti aturan untuk keindahan dan ketertiban kota Tanjung Balai. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo di Kabupaten Probolinggo semakin meluas. BNPB mengerahkan helikopter waterbombing dan drone air untuk memadamkan lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Mundur. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Bromo semakin meluas hingga ke jalur lingkar Kaldera Tengger dan mengarah ke Bukit Watangan, Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura, Probolinggo. Awas ya. Bongnya jangan pas. Angin kencang dan vegetasi mengering membuat api terus membesar dan berkobar hingga membuat petugas kesulitan menjinakkan api. Ratusan petugas gabungan dan relawan masih terus berupaya memadamkan api. Untuk medan ekstrim yang sulit dijangkau melalui darat, petugas mengerahkan 2 unit helikopter waterbombing dan drone air. Gunakan heli waterbombing untuk pemadaman itu, baik yang dari potensi maupun dari BNPB atau dari potensi Angkatan Laut. Mudah-mudahan dengan adanya penggunaan waterbombing ini pada hari ini juga bisa dapat terlaksana. Diharapkan dengan penyiraman dari udara, api segera bisa dijinakkan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.